Ekonomi. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami beranggota 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Rizky Zakaria dengan NPM 345, yang kedua ada Rival Karius dengan NPM 354, yang ketiga ada saya sendiri Jara Fidara dengan NPM 368, yang keempat ada Alfarabi Ibnu Nukliri dengan NPM 374, dan yang terakhir ada Wiguna Saputra dengan NPM 378. Di cepat-cepat aja bacanya, jangan baca semua. Kan di awal biar. Pengertian demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi atau demokrasi pemangku kepentingan adalah filsafat sosial ekonomi yang menganjurkan penggantian kekuasaan pembuatan keputusan dari manajer korporasi dan pemegang saham korporasi ke kelompok pemegang saham publik yang lebih besar, termasuk di dalamnya pekerja, pelanggan, penyuplai, lingkungan sekitar, dan publik luas. Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi atau free trade adalah kegiatan ekonomi dan perdagangan banyak negara yang terintegrasi dengan memiliki kekuatan pasar tanpa menghiraukan batas teritorial negara. Dalam globalisasi ekonomi harus menghapuskan kepentingan yang menghambat arus modal, barang, dan jasa. Batas-batas geografis yang lenyap memungkinkan perekonomian antar negara menjadi lebih erat sehingga membuka peluang pasar dalam negeri ke pasar internasional serta membuka peluang produk-produk global masuk ke dalam pasar domestik. Ciri-ciri demokrasi ekonomi. Di Indonesia sendiri, ciri-ciri demokrasi ekonomi tercantum dalam tab MPRS nomor XII /MPRS /1996 tentang GBHN. Demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian sekaligus menjadi ciri khas kegiatan ekonomi bangsa Indonesia. Mengutip buku Sistem Ekonomi Indonesia oleh Damanik DKK 2021, 22, Indonesia termasuk negara yang menjalankan sistem perekonomian demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini, negara berperan untuk mengatur, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian rakyat Indonesia. Oleh karena itu, terdapat kerjasama dan hubungan timbal balik antar pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selanjutnya. Ya, berdasarkan buku ekonomi dunia keseharian kita karya Dr. Andes Kardiman DKK tahun 2006, halaman 81, demokrasi ekonomi sebagai dasar pembangunan memiliki ciri positif yang harus dipupuk dan dikembangkan. Ciri-ciri positif tersebut diuraikan dalam poin seperti perekonomian disusun sebagai usaha bersama, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Terus ada bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Selanjutnya, perekonomian nasional diselenggarakan atas asas demokrasi ekonomi. Selanjutnya, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dalam pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Dan setelah itu ada warga memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang terakhir adalah hak milik perorangan diakui oleh pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dan menurut tab MPR nomor 2 MPR 1993 tentang GBHN, walaupun memiliki banyak ciri-ciri positif, demokrasi ekonomi Indonesia tetap harus memiliki ciri-ciri negatif seperti sistem free fight liberalisme, kedua sistem etatisme, ketiga monopoli. Ciri-ciri globalisasi ekonomi di antaranya adalah kegiatan menjadi lebih cepat, satu, pasar ekonomi menjadi saling bergantung, media massa berkembang, produksi meningkat, jangkauan pasar lebih luas, adanya banyak modal, persaingan meningkat, adanya tenaga kerja asing, kerjasama meluas, meningkatnya barang-barang selundupan. Nah, untuk manfaat dari demokrasi ekonomi adalah pertama, inisiatif dari masyarakat yang terus berkembang mengeluarkan ide-ide kreatif. Kedua, potensi dalam suatu gagasan terus berkembang pesat.
3. Daya kreasi setiap warga negara dikembangkan. Dan manfaat globalisasi ekonomi, 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 2. Mendorong terciptanya bisnis online. 3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dan terakhir, meningkatkan ekspor dan impor. Ya, selanjutnya. Al-Farabi. Oh, silakan. Baik, saya lanjutkan. Dampak demokrasi ekonomi. Dampak positifnya ini yang terdapat dalam demokrasi ekonomi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan selanjutnya ini fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Terus yang terakhir itu hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan atas dasar kepentingan masyarakat. Lalu di sini ada sistem ekonomi demokrasi yang mempunyai hal yang harus dihindarkan, yaitu yang pertama sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional. Lalu yang kedua persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli ini yang merugikan masyarakat. Terus yang ketiga itu sistem etatisme di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Nah, ini faktor-faktor pendorong globalisasi ekonomi. Di sini ada 7. Yang pertama, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu kemajuan dalam transportasi. 3. Sistem ekonomi terbuka. Adanya perdagangan bebas. Lalu sistem keuangan internasional liberal. Lalu yang ke-6, kemudahan dalam migrasi. Yang terakhir itu kerjasama atau hubungan antar negara. Lalu slide selanjutnya ini hubungan globalisasi ekonomi dengan demokrasi ekonomi. Nah, hubungan-hubungan antara globalisasi dan demokrasi, tepatnya bagaimana globalisasi memberikan sumbangsi positif pada demokrasi, atau sebaliknya menciptakan krisis demokrasi. Bagi demokrasi, globalisasi akan menyumbangkan 2 sisi sekaligus, yakni mendorong proses selanjutnya akan dibacakan sama saya. Studi kasus dalam solusi tentang demokrasi, ekonomi, dan globalisasi ekonomi. Peningkatan kasus COVID-19 menjadi perhatian setiap negara. Setiap negara berupaya menerapkan kebijakan untuk mendorong rantai penularan dari virus ini. Pembatasan aktivitas seperti transportasi, karantina wilayah, pembatasan mobilitas orang menjadi contoh dari kebijakan yang diambil untuk memotong rantai perluasan COVID-19. Permasalahan ini tidak berhenti di sini. Krisis yang terjadi juga diwarnai dengan meningkatnya pengangguran maupun turunnya pendapatan bisnis. Sementara permasalahan ekonomi yang muncul pada saat pandemi sekarang disebabkan oleh adanya kebijakan lockdown serta pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa negara. Misalnya, salah satu penyebab terjadi di resesi adalah terjadinya perubahan harga input yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa.
Tentu saja perubahan harga yang menyebabkan terjadinya resesi adalah perubahan harga yang cukup tajam dibandingkan sebelumnya. Kenaikan harga minyak misalnya dapat mengakibatkan kenaikan harga secara keseluruhan dan mengurangi permintaan. Di samping itu, kebijakan moneter atau fiskal yang kontraktif yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi inflasi juga dapat memicu resesi apabila digunakan secara berlebihan. Kebijakan yang digunakan berlebihan dapat menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa pada akhirnya mengakibatkan resesi. Secara umum, beberapa karakteristik dari resesi ekonomi. Yang pertama adalah secara khusus, resesi ekonomi dikaitkan dengan penurunan produk domestik bruto atau PDB sebesar 2% dalam kasus yang parah bisa mencapai 5%. Yang kedua, terjadinya penurunan produksi industri dan investasi serta penurunan tingkat konsumsi yang besar juga dapat memicu terjadinya resesi. Yang ketiga, penurunan tajam aktivitas perdagangan internasional seperti ekspor dan impor selama periode perlambatan ekonomi. Yang keempat, peningkatan kebijakan Indonesia, Filipina, dan Singapura dalam menyikapi resesi ekonomi sehubung dengan COVID-19. Setiap negara mengambil langkah dalam menyikapi resesi ekonomi. Nah, seperti misalnya di kawasan Eropa, sikap Uni Eropa dalam menyikapi COVID-19 yang sangat serius, di mana mereka saling mengkoordinasikan kebijakan dan tanggapan terkait pandemi ini. Seluruh negara anggota UE sepakat untuk bekerja sama dalam menangani pandemi COVID-19. Mereka sering melakukan pertemuan secara virtual untuk membahas langkah apa saja yang harus dilakukan secara transparan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembaruan informasi mengenai perkembangan dari COVID-19 di kawasan mereka. Dalam menekan penyebaran virus COVID-19, baik negara maju maupun negara berkembang menerapkan kebijakan lockdown, sehingga semua penerbangan internasional dibatasi untuk penerbangan domestik ditangguhkan sampai waktu yang belum ditentukan. Dan juga melarang setiap wisatawan asing untuk berkunjung ke negara tujuan. Namun, bagi wisatawan yang sudah berada di negara tujuan harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari. NWTO juga menyebutkan bahwa kawasan Eropa, terutama Eropa Barat, telah menutup 93% destinasi pariwisata internasional di setiap wilayah perbatasannya, yang sangat berdampak pada perekonomian di kawasan Eropa. Di Eropa Barat, dari adanya pandemi COVID-19 ini diperkirakan Uni Eropa mengalami kontraksi nilai mata uang euro sebesar 10% di samping dari upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian Uni Eropa. Namun perlu dipahami kembali, perekonomian dari setiap negara anggota Uni Eropa tidak merata. Oleh karenanya, penetapan kebijakan fiskal dan moneter harus lebih diperketat agar perekonomian dapat terus bertumbuh dan berkelanjutan. COVID-19 merupakan hal yang baru bagi UE, membuat regional tersebut tetap harus beradaptasi. Setiap kebijakan yang diambil di dalam UE cukup terdesentralisasi, membuat semuanya harus dibicarakan dulu secara bersamaan dengan seluruh anggotanya. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.